Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pagi ini kita lanjut training AutoCAD di sesi keempat ya. Nah, di sesi keempat. Untuk di sesi keempat, materinya adalah membuat gambar tampak dan potongan. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi tampak dan potongan, untuk gambar denahnya ada kesulitan nggak? Dari Ira ya, kemarin ada pertanyaan untuk yang pintu ya, apakah dia di wipe out atau di geser dindingnya, itu ya? Iya, Kak. Halo? Iya, betul. Halo. Halo, iya. Nah, suaranya kecil. Oke, seperti itu ya, Ira ya. Nah, jadi nanti ada dua cara. Jadi memang bisa menggunakan wipe out ya untuk pintunya atau dipotong seperti ini. Dan ini pun nggak masalah juga. Kalau misalkan kita wipe out ya, contoh misalkan ini saya wipe out nih. Oke. Ini WIP wipe out. Sini, sini. Oke. Klik garisnya, lalu klik kanan, drill order, send to back. Oke, nah seperti ini. Nah, garis wipe out ini nanti kita kasih layer yang garis hilang ya. Jadi nanti kita siapkan dulu nih LA enter ya, atau layer properties ini, kita bikin garis hilang. Garis hilang sama dengan garis as ya. Oh, ini sudah ada. Saya sudah membuat garis. Nah, ini saya udah bikin garis hilang ya. Nah, untuk garis hilang ini nanti warnanya bisa menggunakan warna hitam saja supaya dia nggak kelihatan ya. Lalu si icon plottingnya dihilangkan atau di apa namanya, disilang gitu ya. Ketebalannya adalah 0,00. Nah, oke. Nah, seperti itu. Baru deh kita masukkan garis wipe out-nya. Pakai layer garis hilang. Nah, kayak gini. Jadi dia nggak kelihatan. Nah, di sininya pun apa namanya, tidak terlalu jelas ya garisnya. Kalau misalkan pengen dia nggak kelihatan banget, berarti warnanya garis hilang ini warnanya adalah ini dihitamkan saja 0,000 gitu ya, 0,0,0. Oke. Sehingga dia hilang, nggak kelihatan gitu ya. Di gambar kita nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Oke. Ini save. Nah, ini kelihatan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi memang dia ada garisnya. Nah, lalu untuk apa namanya? Ini kan ada semua. Contoh seperti ini sudah diblok. Oke, nah kayak gini nanti jadinya. Kalau misalkan ada perbedaan elevasi ya, contohnya kayak gini. Ini antara teras dan ruang tamu itu kan harus dikasih garis nih, karena dia berbeda elevasi. Nah, jadi untuk garis yang ininya ya, perbedaan elevasi kita tambahkan saja. Misalkan antara ruang tamu ini dengan kamar dia beda elevasi, berarti nanti ya tinggal ditambahin aja gini. Nah, seperti itu. Jadi tambahkan garis level yang berbeda. Nah, kayak gini. Untuk blok pintunya seperti ini aja. Jadi kosong gitu ya. Tidak ada garis yang di depannya atau di belakangnya seperti itu. Oke.
Kak, kalau mau bikin yang kontur taman itu gimana ya? Yang kontur taman Yang ini ya. yang liuk-liuk. Nah, untuk yang liuk-liuk ini bisa menggunakan rumus spline ini, SPL ya. Spline. SPL, tinggal kita klik sini ya. F8 ini nanti bisa di ini kan, di nonaktifkan. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal klik-klik aja. Nah, kalau misalnya dia ujungnya kayak gini, diatur lagi aja. Klik garisnya, lalu cari titiknya. Nah, kayak gini. Ini bisa diperpanjang pakai extern ya. X, enter. Perpanjang. Nah, seperti itu. Nah, untuk garis kontur ini, nanti disesuaikan aja ya, nggak harus sama persis gitu ya. Karena ini garis kontur yang fleksibel kayak gitu ya. Jadi menggunakan rumus SPL spline. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk Dena? Gimana? Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan dulu ya. Nanti saya pengen lihat hasil denahnya yang IRA ya, kalau bisa nanti di share screen juga. Oke. Jadi untuk denah kurang lebih nanti seperti ini ya. Ada gridnya, ada dimensi, lalu ada apa namanya, pintu jendelanya, furniturnya nanti bisa dimasukkan ya. Lalu untuk dinding ini ya, kamar mandi itu dibikin trasran saja dindingnya. Ya. Kalau ini kan dinding plesteran biasa. Kalau yang kamar mandi dibikin trasran, dan caranya kayak gini aja, tinggal kita timpa aja ya. Jadi ada dua. Contoh seperti ini. Ini saya mau. Nah, ada dua dinding. Jadi ditimpa langsung bisa. Ini tinggal kita mirror aja. Oke, contoh misalkan awalnya dia seperti ini, lalu kita MI ya, MI enter, cari titik tengahnya, midpoint, tarik ke sampingnya ya, ini bisa F8, klik sini lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi dibuat dia trasram, adukannya lebih kuat dibanding dengan adukan dinding yang biasa seperti itu ya, karena toilet harus terhadap air. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti diselesaikan dulu aja denahnya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan bisa via WhatsApp di grup atau di Japri juga boleh ya. Langsung tanya ke saya boleh. Oke. Untuk gridnya sudah bisa dipahami ya. Kita mulai dari atas ya, ABC-nya dari atas. 1, 2, 3, 4 ya. Yang bawah ini dari kiri ke kanan, lalu nanti ini di blok saja. Di B enter supaya dia terkunci bloknya. Oke. Baik, kalau misalnya belum ada pertanyaan lagi untuk Dena, saya lanjutkan ya untuk membuat tampak terlebih dahulu. Nah, untuk membuat tampak ini nanti denahnya bisa kita kopikan dulu nih. Kopikan dulu denahnya ke samping ya. Oke. Selanjutnya nanti kita bikin garis bantu yang vertikal dan horizontal. Oke. Nah, nanti tampaknya kurang lebih seperti ini. Latihan. Oke, tampaknya seperti ini ya. Tampak depan. Oke, jadi langkah awal untuk membuat tampak adalah kita membuat garis bantu dulu yang horizontal ya. Nah, titiknya ada di ujung-ujung yang nampak saja.
Contoh misalkan di sini nih. Garis bantunya menggunakan rumus XL ya. Jadi X-line, XL ini adalah untuk membuat garis yang tidak berujung gitu ya. Jadi yang continuous. XL enter. Lalu klik sudutnya di mana, misalkan di sini ya, klik sini, arahkan ke atas atau ke samping kiri, samping kanan sama aja. Jadi kita bisa menggunakan untuk yang vertikal atau yang horizontal. Kalau vertikal diklik ke atas saja. Oke, nah seperti itu. Oke, ulangi caranya. XL enter, lalu klik sudutnya, lalu tarik ke atas, lalu klik lagi enter. Nah seperti itu. XL enter. Atau kalau misalnya ingin lebih mudah ya, kita bisa menggunakan seperti ini rumusnya. XL enter, lalu V enter, ketik lagi V enter. Ini untuk yang vertikal. XL enter, V enter. Nah, ini tinggal diklik-klik aja. Misalkan saya klik yang di sini ya, karena dia kelihatan. Ini anggaplah ini aja. Ini, lalu di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menggunakan XL enter, V enter, dia langsung tinggal kita klik aja, klik supaya lebih cepat gitu ya. Oke. Ini saya hapus lagi. Oke, untuk awal saya menggunakan 3 garis ini aja. Jadi sudut-sudutnya gitu ya. Ini tengah sama ini. Oke. Lalu kita buat XL enter, H enter untuk yang horizontal. Misalkan kita kliknya di sini. Oke. Nah, seperti itu. XL enter, H enter. Nah, ini adalah batasan-batasan dari denahnya. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita bikin garis yang horizontal ini ya nih. Ini saya bagi 2 saja ya tampilannya. Saya bagi 2. Oke. Nah, seperti ini. Bikin garis yang vertikal dan horizontal. Nah, selanjutnya kita offset garis yang horizontal ya, atau bisa di copy juga mengikuti dimensi yang ada di tampak ini ya. Nah, di samping sebelah kanan itu ada dimensinya tuh, ukuran ya. Nah, 28 ini adalah untuk elevasi dari carport ke teras ya. Lalu 252 dari teras ini ke pintu ya. Pintu. Lalu naik lagi 50 cm itu untuk ke kanopinya. Naik lagi 40 ini untuk batas listlang ya. Naik lagi 247 untuk atap yang sebelah kiri, 35 untuk atap yang sebelah kanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tinggal kita offset aja. Kalau misalkan kita merencanakan nih, caranya pun seperti ini. Misalkan ini nggak ada nih, patokan ukurannya nggak ada. Nah, kita merencanakan sendiri, ya tinggal kita offset aja. Kira-kira tinggi bangunannya berapa gitu ya. Lalu tinggi dari kusannya berapa. Nah, itu kita harus tahu juga. Tinggi-tingginya itu berapa, tinggal kita offset kalau misalnya sudah tahu. Oke. Nah, karena ini latihan, jadi kita bisa mengikuti dimensi yang ini. Gitu ya. Nah, setelah ini ada, tinggal kita offset aja. Enter, 28 enter. Klik garis horizontal, tarik ke atas, klik. Lalu klik lagi garisnya, arahkan ke atas, masukkan angkanya 252 enter. Oke, klik garisnya lagi, tarik ke atas 50 enter. Klik garisnya lagi, tarik ke atas 40 enter. Klik garisnya, tarik ke atas 247 ya. Klik garisnya, arahkan ke atas 35 enter. Nah, seperti ini. Setelah itu ini tinggal di trim saja, TR enter ya. TR enter. Ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Ini dihapus juga. Sip. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hapus garis yang nggak perlunya di area dalam ini nih. Area dalam yang
sebelah kiri dulu ya. Nah, kita lihat di denahnya. Ini kan carport ya. Ini carport. Lalu di sini ada belumbak nih ya. Belumbak tanaman ya. Jadi dinding setinggi 28 sentian. Yang ini tingginya 28 cm. Dari sini sampai ke belakang ya. Itu 28 cm. Oke. Ini kita trim berarti ya. TR, enter. Oke, nah ini dihapus. Oh iya, jangan lupa yang ininya juga ya. Kita Excel nih, saya terlupa. Excel enter, V enter. Nah yang ini. Ini karena dia masih kelihatan nih. Nah, jadi harus ada 2 garis nih. Si dinding tembokannya dia masih kelihatan karena dia ada yang nonjolnya di sini. Ini trim, TR, enter ya. Oke. Lalu TR, enter lagi. Untuk area garis yang horizontal ini bisa dihapus aja karena dia tidak terputus ya. Jadi dindingnya rata dari sini sampai ke atas ini. Anggaplah sampai sini nih. Sampai ke garis yang ini ya. Nah, ini ada garisnya karena dia terpotong ya, atau dia berbeda. Nah, misalkan ini yang lurusnya, yang vertikalnya, dinding yang vertikalnya, lalu ini dinding yang miringnya, dinding atap yang miringnya yang area sini. Oke. Jadi ini dibiarkan terpotong. Oke. Ini dihapus ya, di trims. Ini di trims nih. Yep. Oke, seperti itu. Ini trims juga yang ininya nih. Yep. Oke. Ini di trims yang area sebelah sini. Oke. Nah, seperti ini. Angka awal kayak gini dulu. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kelihatan kolomnya ya. Ini kan saya bikin kolomnya 20-20, berarti garisnya harus di sini nih. Kalau yang teman-teman itu 15 ya. Jadi cukup di 15-nya saja. Di ini dan di sini. Pas di dindingnya. Oke. Ini hapus saja. TR, enter. Oke. Push. Ini di fillet ya, terangkas tadi. Oke. Seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita lihat tampaknya ya. Kolomnya hanya sampai batas yang ini saja. Nah, berarti yang atasnya di trim. TR, enter. Oke, trims. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk atapnya juga yang ini, kita lihat gridnya. Grid 1, 2, dan 4 ya. Sesuai dengan grid yang ada di denah 1, 2, dan 4. Nah, untuk atapnya, dari grid 2 ini, dia cantilever ya, atau dilebihkan, di offset ke sebelah kiri itu sekitar 80 cm ya, 80 sampai meter. Oke, kita kasih 80 aja. Ya, lalu ini di trims lagi, TR, enter. Ini hapus ini dan hapus ini. Ini hapus. Ini hapus juga nih. Ini di fillet. Seperti ini. Oke ya. Oke. Nah, selanjutnya, supaya nggak bingung, ini grid ya, grid struktur ya, kita bisa kopikan dulu ya, atau ini bisa diekspor nih, karena saya sudah copy, jadi ini bisa diekspor aja, X enter ya, di X enter, selanjutnya adalah di copy ke atas, X enter lalu copy ke atas, ini saya select, kecuali yang 3 ya, untuk unselect
bisa menggunakan shift. Shift-nya ditahan, lalu klik yang 3 ini. Oke. Nah, baru dia di CO enter. Klik misalkan dari sini ke sini. Oke. Nah, seperti itu. Ini bisa di S enter ya. S enter ya. Untuk stretch diperpendek. S enter. Yep. Enter, tarik ke atas. Yep. Nah, seperti ini. Ini pun sama di stretch S enter. S enter. Yep. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, oh ya jangan lupa ini layernya diubah ya. Nanti kita menggunakan layer yang tampak ya, atau garis tipis aja. Pakai garis layer yang garis tipis dulu. Nanti kita atur lagi layernya. Karena biasanya untuk tampak dia dominan yang tipis-tipis ya. Dan memang ada layer-layer atau garis-garis yang tebal di tampak ini. Tapi selebihnya dominan tipis. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau misalkan ininya sudah ya, gridnya sudah dikopikan, lanjut, ini bisa di offset lagi nih yang horizontal nih. Kita mengikuti tampak ini nih, gambar latihan tampak. Mulai dari ininya dulu deh, atasnya ya, yang atap. Nah, dari atap ini bisa di offset sekitar 20 sentian ya untuk knock-nya, knock gentengnya 15-20. Kalau enter 20 enter. Ukuran knock genteng kurang lebih seperti itu ya. Oke, lalu TR ya, trims. Klik batasannya lalu enter. Ini enter. Oke. Nah, batasan knock genteng sampai ke ampig ini. Oke, ini dinding yang miring namanya ampig ya, biasanya kita sebut dengan ampig yang miring ini. Lalu di sini ini kan ada yang nonjol ya, si ampignya dia lebih nonjol, itu sekitar 25 sentian. Jadi ini bisa menggunakan polyline ya, polyline. Klik sini, tarik ke atas 25, enter, sini 15, lalu ke bawah. Oke, nah seperti itu. Ini tinggal ditekan lagi. Ini bisa di MA ya, match. MA enter itu untuk menyamakan layernya. MA enter, klik yang bawah lalu klik atas. Oke, seperti ini. Ini bisa di copy nih. CO enter, kita kopikan ke sini. Oke, ini di trim TR enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lalu lanjut ke list plangnya. Nah, untuk list plangnya ini biasanya sekitar 20 sentian juga ya untuk list plangnya. Tebalnya 2 cm, tingginya 20. 20 enter. Oh, enter, 20 enter ya. Klik sini, tarik ke atas. Nah, seperti ini. TR, enter. Ini bisa di-trims. Ini kelebihan nih, kita trims. Oke. Nah, seperti ini. Ini list plangnya 20 cm. Oke. Selanjutnya ini adalah kanopinya ya. Kanopinya dia terbuat dari beton ya. Nah, untuk ketebalan betonnya kita kasih 8 cm. Oh, enter, 8 enter. Dari sini ke sini ke bawah. Oke. 8 sampai 10 cm biasanya. Jadi dia tidak terlalu tebal ya. Oke, kalau misalkan kanopinya pengen ada tali air atau natnya gitu ya, ini bisa ditambahkan 2 cm ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi 8 lalu 2. Nah, totalnya 10 cm. Oke. Nah, lalu ini nih garis kolomnya nih. Garis kolomnya dia sampai ke batas kanopi ini aja. Berarti ini di trims ya, TR. Enter, klik batasan ininya ya. Ujung kanopi bawah, enter, sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang ini
yang ini nih, ini adalah garis batasan untuk kusen pintu dan jendelanya ya. Oke. Jadi tinggi pintu totalnya adalah 250-an, 250 ya. 250. 210 itu untuk tinggi pintunya, 40 cm-nya adalah untuk buffenly-nya. Oke. Nah, bangunannya oke, garis bangunannya sudah oke. Kita lanjutkan untuk garis ini kusennya ya. Oke, ini terlalu banyak garis. Nah, untuk garis kusen, saya ganti dulu layarnya ke layar kusen ya, tidak bingung. Lalu kita XL enter, V enter ya. XL enter, V enter. Ini yang dikliknya adalah yang kelihatan nih ya, yang nampaknya ya. Ini di sini berarti ya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, seperti ini. Itu sama. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Oh ya, di sini masih ada satu kusen lagi ya. Satu kusen lagi nih, satu kusen jendela. Bisa di copy, CO enter ya. Nah, oke, taruh dulu di sini. Oke, kalau sudah ini bisa di-move ke samping 20 enter ya. Nah, sekitar 20 sentian cukup. Oke, nah ini waktunya 10 menit lagi. Oke, nah seperti ini. Untuk jendela yang sebelah kanan ya, ini cukup kita kasih batasannya aja, XL enter, enter. Nah, ini batasan ininya saja. Jadi nanti kita bikin satu jendela, tinggal di copy aja. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita buat deh yang ininya nih. Kusen pintunya dulu. Nah, untuk kusen pintu, ini tinggal kita offset ya. Dari bawahnya dulu nih, dari bawahnya. Ambil garis yang ini bisa ya. Oh, enter, 210 enter ya. Enter 10 enter. Sini ke sini. Nah, dari sini ke sini adalah 40. Di offsetnya 40. Ini ke sini 40. Sip ya. Oke, kalau misalnya ini kurang enak, si garisnya karena terlalu panjang, kita bikin garis baru aja, L enter ya, L enter dari sini ke sini, supaya lebih enak. Sip. Nah, kayak gini, L enter. Baru di offset, O enter, 210 enter. Sip. Oke, saya lanjutkan lagi, tinggal diklik ini, arahkan ke atas, 40 enter. Nah, seperti ini. Ini di trims ya, TR, enter. Klik batasannya, enter lagi. Ini dihapus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah di observe lagi nih untuk ininya kusen atas ya. Oh, enter 5 enter ya. Dari atas ke bawah, ini yang dari sini ke atas. Oke. Nah, seperti ini. Supaya bukaan pintunya pas 210 ya. Oke, selanjutnya ditulis saja TR enter enter. Seperti ini. Oke. Nah, untuk buffenly-nya, ini buffenly yang bisa dibuka ya. Jadi buffenly swing. Ada juga buffenly yang dia kacanya tidak full ya. Nah, seperti ini. Jadi ada space udara masuk gitu ya. Biasanya 5 cm dari ujung sini ke bawahnya 5 cm bukaannya. Nah, kalau yang kita buat, dia menggunakan ventilasi yang bisa dibuka ya. Jadi ada frame-nya. Nah, untuk frame-nya kita kasih 7 cm. Berarti enter 7 enter, ini di offset aja 7. Oke, sip. Setelah itu F enter ya. Fillet, enter lagi, enter lagi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ininya
bisa diterima saja TR, enter. Klik batasan ininya, enter lagi. Oke, diterima ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah membuat pintunya ya, si panel pintunya. Nah, untuk panel pintunya ini kalau misalnya kita lihat di contoh, nah kayak gini aja. Ini di latihan kayak gini ya. Kita bikin seperti ini nih panel-panelnya, dibagi-bagi ya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Ini kita offset, enter, 10 enter ya. Dari sini ke sini, sini. Oke, jadi samping, kiri kanan, sama atas itu offsetnya 10 cm, yang bawah 15 cm. Karena dia lebih lebar biasanya. Oke, kiri kanan atas 10 cm, yang bawahnya 15 cm. Ini bisa di fillet ya, enter. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita bagi garisnya. Ini kan pengen ada yang garis horizontalnya, kita pengen bagi rata. Nah, untuk membagi rata aja bisa menggunakan rumus DIV ya, divide. Oke, klik garisnya dulu ya, lalu masukkan rumus DIV, divide ya, DIV enter, klik garisnya lagi, lalu masukkan berapa segmen ya, misalkan 4 enter. Oke, nah nanti akan muncul simbol yang silang seperti ini. Kalau sudah ada simbol silang, tinggal kita L enter aja. Nah, seperti ini. Oke, kelebihan. Oke, sip, enter. Nah, seperti ini bisa dihapus saja. Jadi setelah dipakai, titik silang yang tadi bisa dihapus. Oke. Nah, selanjutnya nanti ini bisa di offset lagi. Enter 0.5 misalkan ya. 0.5 ini bawah juga sama. Nah, seperti ini ya. Oke, ini dihapus, yang garis tengahnya dihapus. Ini untuk coakannya ya, kayak gini. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk DIV tadi ya, divide tadi, kalau misalkan kita belum setting ya, kita belum setting divide-nya, dia nggak akan muncul silang, tapi titik biasa aja. Jadi kita harus setting dulu untuk DIV-nya. Point style ya, nanti bisa dicari point style. Sorry. Point. Oke. Oke, nah, ini saya skip dulu ya. Agak sedikit lupa untuk yang ini. Oke, saya lanjutkan lagi dulu. Untuk pintunya nanti bisa dikasih ini ya, garis simbol bukaan ya. Bisa menggunakan polyline ini, polyline enter. Dari sudut sini ke midpoint ini, lalu tarik ke sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu nanti di sini ada handle-nya. Oke, anggaplah seperti ini handle-nya ya. Nah, terus ketinggian dari lantainya itu sekitar 1 meter ya, jadi ini bisa dibuka atas 100 meter. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa download juga ya untuk komponen AutoCAD, gambar handle gitu ya. Sementara sebagai simbol penanda kita bisa bikin bulat aja, ini ukurannya proporsional, C enter saja. Oke, lalu nah ini adalah simbol
bukaannya ya. Porosnya di sini, jadi engselnya ada di sini. Oke, nah, garis ini kita pakai layer yang garis tipis aja, garis tipis. Lalu properties si ininya kita menggunakan yang strip-strip ya. Saya menggunakan yang hidden ini. Seperti ini. Lanjut lagi, polyline lagi dari sini ke sini. Nah, ini bisa di match MA enter. Sini ke sini. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk kusen pintu ya. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa copy aja nih. CO enter. Copy ke samping ya. Lalu ini diselect B enter blok ya. Kusen pintu. Nah, ini sudah ada. Saya sudah buatnya kusen pintu 1. Ini nanti akan dipakai lagi di detail pintu. Contohnya seperti ini. Kalau di detail pintu, ya ada tampaknya, ada potongannya, ada denah ya. Lalu ada keterangan dari materialnya. Seperti ini ya. Oke. Good. Saya lanjutkan ya. Ini saya perbesar. Lanjutin nanti ini udah less than 1 minute. Oke. Oke.